Gini cara simple color grading S-Log 3 di DaVinci Resolve. Ini gua menggunakan kamera Sony A6700 dengan resolusinya 4K. Nah teman-teman, ini gua pakai kamera Sony A6700. Terus masih setting yang sama. Nah kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya. Cekidot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aji Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue mau sedikit mengulik color grading menggunakan DaVinci Resolve. Nah, di sini gue menggunakan kamera A6700 dengan 10 bit 4K 422 ya, 422 dengan FPS-nya di 60 fps, dan gue bakalan coba mengcolor grading menggunakan DaVinci Resolve. Dan gue kan biasanya menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah sekarang gue mau mencoba color gradingnya menggunakan DaVinci Resolve. Nah gue ada beberapa cara untuk color grading menggunakan DaVinci Resolve ini. Gue ada nemu cara yang mungkin ya nggak terlalu sama dengan orang lain, dan ini cara gue dan bisa kalian ikutin atau kalian kulik sendiri aja, dan kalian nggak perlu ini menjadi patokan kalian harus begini. Cuman ini cara gue aja mengcolor grading menggunakan DaVinci Resolve, karena gue di sini juga baru belajar menggunakan DaVinci Resolve ini ya. Biasanya gue menggunakan Adobe Premiere Pro, dan sekarang gue lagi mencoba ke DaVinci Resolve. Nah langsung aja ya teman-teman, nih cara yang pernah gue lakuin ketika gue color grading menggunakan DaVinci Resolve. Nah yang pertama kan di sini gue ada footage ya, dua footage menggunakan lensa 35 dan lensa 16 mili. Nah kalau misalnya kita menggunakan 10 bit 422 itu biasanya ke komputer kita kalau misalnya tidak terlalu support VGA-nya, dia bakalan nge-lag. Nah ini ada di 35 mili, nah ini 12 mili. Kita langsung aja ke tab color grading. Oke, sekarang kita buka dulu footage yang 35 dulu ya teman-teman ya. Nah biasanya gue lakuin itu seperti ini teman-teman. Nah di sini kan ada notes ya, sebelah kanan di tab kan itu ada notes, dimana nanti kita cemplungin dari mulai exposure, white balance, terus juga color grading di notes ini. Nah kalau di Premiere Pro itu namanya ya mungkin bisa disamakan adjustment layer. Nah kalau di color grading di DaVinci Resolve dia menggunakan notes, jadi terpisah, misalnya exposure, white balance nanti terpisah. Nah yang pertama ini ada notes, ini notes asli, dan kita tekan aja ALTS, tambahin notesnya, atau klik kanan tinggal add notes ya. Di sini ada add notes, add serial. Nah ini terus nambah. Ini tergantung kebutuhan kalian butuh berapa. Misalnya gue biasanya yang pertama ini originalnya gak diapa-apain, dan kedua ini adalah gue kasih nama dulu note labelnya exposure. Dan yang keduanya ini atau yang ketiga kita tambahin WB, white balance. Nah, terus kita tambahin lagi, mungkin cukup 3 dulu aja, dan ke bawah sini nanti untuk color space transformnya di sini kita hide dulu. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Ini cara gua ya, kalian bisa simak. Kita pergi ke efek. Nah di sini gua masukin color space transformnya ke notes yang paling akhir teman-teman. Nah di sini kita tujuannya di color space transform ini merubah dulu dari S-Log 3 menjadi Rec 709. Nah di input color space nya kita masukin si kameranya. Nah di sini kan gue pakai S-Log 3 S Gamut 3 Sign. Nah ini sesuaikan dulu. Oke, kita klik. Nah ini udah, lalu input gamanya kita masukin ke S-Log 3. Oke, lalu di output color space transformnya gue mau merubah si warnanya jadi Rec 709. Nah kita pilih di sini Rec 709. Oke, cemplungin lagi. Dan yang terakhir ini kalau nggak salah di Rec 709 juga. Oke, nah ini udah jadi. Jadi tujuan gue kan merubah dulu dari S-Log 3 ini menjadi Rec 709 atau jadi ada warnanya. Nah sekarang kita tinggal color correction teman-teman. Kita hide dulu aja efeknya, tab efeknya, lalu kita pergi ke exposure. Nah ini exposure ini kita rubah-rubah nih. Misalnya kan terlalu terang ya, dan kita bisa lihat di scopes-nya di sebelah kanan bawah ini. Nah ini ya, mungkin tinggal diurai lagi aja. Caranya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa ikutin aja. Kita pergi ke Premiere Color Wheels-nya. Nah di sini gua tinggal mainin nih. Kita turunin, bisa kita
atur-atur lagi supaya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Sebenarnya enaknya di DaVinci Resolve itu dia apa ya, si warnanya atau si color gradingnya dia lebih detail ya. Apalagi ini gua menggunakan di 10-bit 422, ini harusnya enak banget sih. Terus kita balik dulu sebentar, kita urai lagi aja skinnya. Nah ini bisa kalian atur-atur lagi. Nah ini kan di midnya ya kalau nggak salah, dan highlightnya kurang juga, bisa dinaikin atau kayak ini kita naikin dulu sampai ada titik paling atas, dan di bagian shadownya kita bisa turunin. Oke, kontrasnya, nah ini kontras kita naikin, kita urai lagi. Oke, segini highlightnya kita naikin, shadownya. Nah ini kan masih ada yang terlalu terang nih, ada yang titik paling kanan atas nih di bagian histogramnya, di waveformnya, di bagian scopes-nya ya, ini terlalu atas. Nah, jadi kalian bisa turunin di bagian highlightnya. Nah seperti ini, misalnya udah tengah-tengah nih, nggak ada yang terlalu gelap dan tidak ada yang terlalu terang. Oke, color correction-nya gue mau sekarang lanjut ke curve. Nah curve ini juga kita bisa main lagi di bagiannya, di bagian curve nya kita mainin lagi, dan ada yang paling terang lagi, bisa kita turunin. Oke, ini enak banget sih. Sorry, Ctrl D kita lihat sebelumnya, dan ini sesudahnya. Oke, nah gue lanjut lagi ke color wheels, lalu gue masuk ke lognya. Nah di sini lognya kita bisa turunin juga di bagian highlightnya, tuh kelihatan ya. Ini tipis banget sih kalau di sini, kalian bisa lihat ya. Ini jadi di bagian paling terangnya dia turun. Nah ini sesuaikan aja. Bagian midtone-nya kalian bisa atuin lagi. Misalnya kita urai lagi aja. Nah ini kan jadi di bagian scopes-nya dia terurai lagi teman-teman, kalian bisa lihat nih. Jadi nah bagian midtone dia terang, atau kalian bisa kurangin shadownya, bisa diurai lagi ke bawah. Oke, ini ada bagian terangin, bagian mukanya tuh ada yang terang tuh. Nah, kalau misalnya masih, mungkin kita main di grain-nya lagi. Nah ini tinggal atur aja supaya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Oke, ini udah jadi tuh. Dan sekarang kita mau ngatur white balance-nya. Misal white balance-nya terlalu biru atau terlalu oranye. Nah kalian bisa klik di node selanjutnya di WB, di white balance. Nah tinggal atur di sini temperaturnya nih. Ini kan terlalu apa gitu. Nah ini bisa diatur di sini. Nanti sesuaikan lagi aja. Dan kebetulan di white balance gue ini tuh di white balance gue ini tuh sebenarnya udah pas lah ya, nggak terlalu gelap, nggak terlalu orange dan nggak terlalu biru. Oke, ini udah jadi. Nah terus di sini gua mau mencoba merubah warnanya. Sekarang kita tekan lagi Ctrl ALTS. Nah di sini gua lalu mainin di bagian lognya. Gue coba dulu. Nah ini bagian lognya nih, kalian bisa lihat ya. Ini tinggal mainin moodnya mau kemana nih. Biasanya gue bikin sinematik gitu kan. Oke, kita bikin aja dulu. Biasanya yang gue lakuin itu ketika shadownya gue ambil ke kanan bawah atau ke biru, dan midtone-nya tuh gue arahin searah sebaliknya. Kalau misalnya kita searahin warna biru juga, midtone nanti jadi biru semua. Jadi biasanya kalau ke biru di sini gue sedikit ke warna kuning guys. Oke, highlightnya kalian mau dibawa kemana nih? Bisa di bagian biru seperti ini bisa. Oke. Nah misalnya kalian nih terlalu segini lah cukup ya, contoh aja dulu. Misalnya segini nih ya, karena segini tuh mungkin terlalu pekat gitu warnanya. Kalian bisa tekan lagi ALTS. Nah di sini kita namain delete dulu. Nah kita klik di white balance di ALTS nya. Nah ini kita bagian saturasinya di sini
saturasi. Nah, saturasinya kalian bisa atur di sini nih. Saturasinya bisa dikurangin misalnya. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya kalian pengen si warna hijaunya itu agak sedikit turun. Nah, sedikit turun itu kalian bisa ke bagian color color wrap ya, chroma wrap di sini. Nah, biasanya gua kalian itu di bagian ini kita pindah ke HSP 24 dan 16. Jadi biar luas banget ketika ngerubah warnanya. Nah, setelah ini kita tentukan warna mana nih yang mau dirubah atau yang kalian turunin. Kita tekan aja di sini nih. Ini kelihatan nih ada yang merubah. Nah, ini bisa. Nah, ini tinggal ditekan aja. Tinggal atur rumah kalian. Mau dibawa kemana? Ini gampang banget. Dan 10 bit 422 ini enak sebenarnya gradasinya dan luas banget ketika ngerubah si warnanya teman-teman. Misalnya nih, ini agak sedikit turun. Nah, ini enggak terlalu pekat. Ini misalnya hijaunya pekat banget dan mau agak orange bisa ke kiri. Ini tinggal pipetnya tinggal tentuin warna aja sebenarnya. Nah, gini aja tinggal atur sesuai kebutuhan kalian. Nah, ini udah tinggal atur aja sesuai kebutuhan kalian aja ya. Ini udah enak sih. Nah, ini sore agak sedikit nge-lag nih karena 10 bit 422 menggunakan DaVinci Resolve di komputer gue yang tidak terlalu GG. Ini cukup lumayan berat. Nah, berat banget sumpah. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini kan di bagian color wrapper. Nah, ini kalian bisa rubah di sini ya. Di bagian misalnya pengen warna-warnanya dirubah, ini bisa banget. Dan ini skin tone juga bisa kalian rubah di sini nih. Cuman ya jangan terlalu inilah. Kalian tinggal atur dulu dan jangan lupa di bagian histogramnya, di vector scope-nya, dan aktifkan di bagian skin tone-nya. Skin tone ini kita aktifkan dulu sebentar ya guys. Nah, skin tone indikator, oke. Nanti di bagian skin tone-nya nih bisa digeser sesuai kebutuhan kalian aja. Oke, contoh segitu ya teman-teman ya, bagian skin tone. Dah, di sini udah jadi teman-teman ya. Kalian tinggal atur lagi aja sesuai kebutuhan kalian. Kalian bisa lihat sendiri nih sebelum di color grading. Nah, lanjut sekarang kita ke lensa yang 12 mili teman-teman ya. Ke 12 mili kita lanjut yang lens selanjutnya. Nah, ini lensa 12 mili. Ini pasti beda banget ya teman-teman ketika gua mau pakai efek yang tadi udah di grading. Misalnya gua back dulu sini. Kalian nggak mau capek nih di bagian next clipnya, kalian pengen pakai gradingan yang udah tadi lu buat, tinggal klik kanan di bagian layar sini, klik kanan di grab still. Nah, setelah di grab still kalian masuk ke footage selanjutnya aja. Nah, di sini kita langsung sebentar. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke galeri. Nah, di sini ada yang bagian yang tadi di capture di grab still, tinggal apply grade. Ya, langsung jadi teman-teman. Nah, ini udah jadi. Nah, kalian tinggal color correction lagi karena setiap footage pasti beda ya exposure-nya. Jadi harus PR-nya itu harus nge-adjust lagi. Belum tentu sama si warna dan cahayanya teman-teman. Misalnya contohnya seperti ini. Ini bagian highlightnya kencang banget, jadi kita bisa turunin lagi. Oke, secukupnya. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini sesudah ini sebelum. Nah, berat sekali teman-teman ya. Begitu guys, ini gampang banget dan kalian bisa ikutin aja cara gua, atau kalian misalnya males menggunakan DaVinci Resolve ya, atau pengen pakai LUT, gampang. Gua bakal kasih tahu ke kalian semua cara menggunakan LUT di DaVinci Resolve. Oke, kita delete dulu semuanya. Nah, kalau misal kalian pengen input LUT di DaVinci Resolve,
Yang gue lakuin seperti ini. Kita tekan dulu ALTS sampai 5 ya. Di sini exposure dan di sini white balance dan di sini tambahin lagi. Nah, di sini nih biasanya. Nah, setelah ini kita masukin lagi color space transform, kita lakuin lagi yang tadi. Lalu kita lakuin dulu sama yang tadi dulu, kita rubah dulu menjadi S-Log 3 dan di sini Rec 7 online. Nah, ini udah jadi kayak gini ya, udah jadi Rec 7 online. Nah, di sini kita input load-nya. Kita masuk loads. Lalu gue mau pakai load yang udah gue bikin, kita masukin sini. Langsung jadi guys. Jadi kita intinya harus ngerubah dulu Rec 7 online-nya, baru kita input loads. Nah, di sini kita tinggal color correction. Ini warna udah kebentuk ya teman-teman. Udah enak banget sumpah. Jadi caranya tuh simple banget kalau kalian menggunakan load. Kalau misalnya kalian pengen, kalian bisa download aja di deskripsi ya si loads ini. Ini tinggal color correction aja. Jadi bagian kontrasnya yang begitu-begitunya kalian tinggal atur aja. Gainnya. Nah, ini highlight yang kita turunin supaya detail dapat dan di bagian shadow yang kita naikin. Nah, oke. Sini kita atur lagi. Oke, ini jadi deh teman-teman. Nah, kalau misalnya skin tone-nya itu tergantung kalian juga bisa mainin lagi. Nah, caranya seperti ini udah jadi. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Ya, ini sebelum dan sesudah. Ini pakai loads yang udah gue sediakan. Teman-teman bisa langsung download aja di deskripsi itu, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman, tutorial atau belajar bareng, ngulik bareng menggunakan DaVinci Resolve. Dan tadi gue menggunakan footage dari A6700 dengan 4K 10-bit 422 yang 60 fps. Kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Itu cakep banget dan gue mungkin kedepannya bakal coba lagi terus menggunakan DaVinci Resolve. Nanti kalian bisa patangin terus aja channel itu gue. Semoga gue bisa update terus tentang DaVinci Resolve. Oke, thanks buat yang udah nonton, jangan lupa di subscribe dan see you next video.